Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakah bin Malik bin Ju'shum merupakan seorang tokoh terkemuka di daerah Najd yang berasal dari Bani Kinana dan sangat dihargai oleh kaum Quraisy Makkah. Karena itulah ketika iblis ingin tampil sebagai manusia dalam mendukung permusuhannya kepada Rasulullah SAW, ia mewujudkan diri sebagai Surakah bin Malik. Dua kali iblis muncul dalam wujud sahabat ini. Pertama, saat kaum Quraisy bermusyawarah di Darun Nadwa. Saat itu ia mendukung dan menguatkan pendapat Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah SAW. Kedua, pada saat perang Badar, ketika pasukan kafir Quraisy ragu-ragu untuk meneruskan pertempuran, sekali lagi iblis dalam bentuk Surakah ini mendukung dan menguatkan mereka. Tetapi ketika iblis melihat pasukan malaikat yang dipimpin malaikat Jibril, ia segera berlari terbirit-birit. Haris bin Hisham sempat memegang tangannya dan berkata, "Wahai Surakah, bukankah engkau berkata akan mendukung kami dan tidak akan meninggalkan kami?" Tentu saja Haris bin Hisham mengira dia adalah benar-benar Surakah bin Malik. Iblis memukul dada Haris hingga ia terjengkal dan berkata, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar sangat pedih." Dan ketika itu juga Haris bin Hisham sempat kebingungan. Sebagai hasil kesepakatan dari pertemuan kaum Quraisy di Darun Nadwa, para pemuda dari beberapa suku Arab berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah SAW dengan satu tujuan, yakni membunuh Rasulullah SAW. Tetapi tentu saja dengan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Rasulullah. Rasulullah melewati mereka, bahkan sempat menaburkan pasir di setiap kepala mereka tanpa mereka menyadarinya. Sebagian riwayat menyebutkan mereka tertidur, kemudian Rasulullah berangkat hijrah bersama Abu Bakar. Tetapi kegagalan tersebut tidak menyurutkan maksud kaum kafir Quraisy untuk menghabisi Rasulullah SAW. Mereka terus melakukan pencarian dan bahkan mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad bin Abdullah atau bisa membawa kepalanya kepada tokoh kafir Quraisy akan diberi hadiah berupa 100 unta merah yang biji matanya berwarna hitam, yakni unta yang paling mahal harganya ketika itu. Kemudian Surakah bin Malik berdiri dan mengatakan bahwa dia mampu membawa Nabi Muhammad SAW. Apabila Surakah mampu membawa Nabi Muhammad SAW, maka akan dibayar dari hasil kumpulan harta orang-orang kafir yang hadir saat itu. Surakah bin Malik berhasil menelusuri jejak perjalanan Rasulullah SAW. Ia memperoleh informasi dari salah seorang kaumnya, yaitu Bani Mudlij, yang melihat sekelompok orang berjalan di pesisir, yang dikiranya adalah rombongan Rasulullah SAW yang dicari-cari kaum Quraisy. Surakah membenarkan dalam hatinya, tetapi karena tidak ingin kedahuluan orang lain untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan, ia berkata kepada orang itu, "Bukan, mereka adalah kafilah dagang yang pergi karena tidak ingin kita lihat." Tetapi diam-diam, ia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan perlengkapannya. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya ke pesisir yang ditunjukkan orang tersebut. Surakah mengendarai kuda yang cepat, sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Rasulullah SAW tersebut dan jaraknya semakin dekat. Rasulullah SAW tetap tenang, sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Rasulullah terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Ketika Surakah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ia mengeluarkan pedangnya dengan maksud mau membunuh Rasulullah SAW. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kekuasaannya. Bumi diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Dan setelah Rasulullah SAW tahu bahwa bumi telah patuh kepadanya, bumi lantas diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menghentikan Surakah. Surakah yang sedang menaiki kuda, tiba-tiba kaki kuda terjerumus ke dalam bumi hingga lutut si kuda. Saat Surakah mengetahui bahwa kudanya tidak bisa bangkit,
Surakah berharap pelindungan kepada Rasulullah sambil meminta agar ia diberi keamanan. Lantas berdoalah Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Surakah yang sedang dimakan bumi agar diselamatkan. Kemudian Surakah diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanannya ke Madinah. Tidak lama kemudian, Surakah kembali mengejar Nabi Muhammad SAW dengan mengeluarkan pedangnya lagi. Di dalam hati Surakah masih berkeinginan untuk mengambil nyawa Nabi Muhammad SAW dan mengingatkan ia kepada harta yang melimpah ruah. Sesuai dengan perkiraan, bumi kembali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan kuda Surakah hingga pusar kuda tersebut. Karena Surakah takut dimakan bumi, Surakah meminta tolong dengan rasa butuh dikasihani kepada Nabi Muhammad SAW agar menyelamatkannya dengan keamanan dan berjanji untuk tidak melukai Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW mendengar permintaan tolong Surakah yang memprihatinkan ini, Rasulullah pun memohonkan kepada Allah agar Surakah selamat atas hukuman dimakan bumi. Masih juga penasaran, setelah berhasil membebaskan kudanya, ia mengejar lagi. Tetapi untuk ketiga kalinya, kudanya terjerembab, dan kali ini diikuti dengan debu yang berteburan di udara. Sadarlah Surakah bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Rasulullah SAW, ia berhasil mendekati rombongan Rasulullah dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Rasulullah SAW, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang dibawanya. Rasulullah memaafkannya, tetapi menolak pemberiannya. Hanya saja beliau meminta untuk merahasiakan pertemuannya itu. Surakah meminta jaminan keamanan dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyeru Amir bin Fuhairah untuk menuliskannya di sebuah kulit dan menyerahkannya kepada Surakah. Surakah duduk di depan Nabi Muhammad. Surakah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW yang sedemikian hebat memiliki kekuasaan. Surakah juga bertanya, apakah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW terbuat dari emas atau perak? Ketika Rasulullah SAW mendengar pertanyaan dari Surakah tersebut, kemudian Rasulullah SAW menghadapkan pandangannya ke bawah dan terdiam sejenak. Lalu malaikat Jibril turun dan meminta agar Rasulullah SAW untuk mengatakan, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Sesudah Surakah mendengarkan tersebut, Surakah meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar memberitahu Surakah tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahukan nilai-nilai Islam kepada Surakah. Sesaat kemudian Rasulullah SAW bersabda pada Surakah, "Wahai Surakah, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai 2 gelang Kisra?" Kisra bin Hurmuz. Surakah tercengang tak mengerti. Rasulullah tersenyum memandang ekspresi Surakah, tetapi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian Rasulullah meninggalkannya dan meneruskan perjalanan hijrah. Begitulah waktu berlalu. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, datang ghanimah dari Persia yang telah dikalahkan pasukan Muslim. Umar teringat akan kisah Rasulullah SAW bersama Surakah. Ia mencari 2 gelang Kisra di antara tumpukan ghanimah. Setelah ditemukan, Sayyidina Umar memanggil Surakah dan berkata,
Pakailah dua gelang ini, naiklah ke mimbar dan angkat tanganmu, lalu katakan, Maha benar Allah dan Rasul-Nya. Surakah maju ke mimbar. Ia melakukan apa yang diperintahkan Khalifah Umar dengan penuh haru. Terbayang di matanya apa yang dikatakan Rasulullah SAW bertahun-tahun yang lalu ketika Rasulullah SAW berhijrah. Sungguh sangat tidak terbayangkan saat itu bahwa orang-orang Muslim akan mampu mengalahkan dan menghancurkan imperium besar yang telah berusia ratusan tahun, yaitu Kerajaan Persia. Tidak ada kejelasan riwayat apakah Surakah memeluk Islam saat bertemu dengan Rasulullah SAW di perjalanan hijrah tersebut atau waktu lainnya. Sebagian riwayat menyebutkan ia memeluk Islam ketika Rasulullah kembali dari Haji Wada, ketika beliau berada di Ji'rana. Tetapi yang jelas pada akhirnya ia memeluk Islam dan telah menjadi saksi dari kebenaran ramalan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Surakah bin Malik, sahabat yang Allah berikan hidayah ketika hendak melukai Rasulullah SAW.